بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Juga Al-Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, anak istri kita, semuanya kita doakan. Dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sudah masuk bab atau faslun fi fadilatil faqri wa tafdil al-faqr 'alal ghina. Ya, pasal keutamaan orang yang fakir dan keutamaan kefakiran dibanding dengan kekayaan. Terakhir hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan qaulur Rasul SAW, kumtu ala babil jannah fa idza amatum may yadkhuluha al fuqara illa anna ashabal jaddi mahbusun. Ya, muttafaq alaih. Ya, hadisnya hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis-hadis yang bercerita tentang surga, hadis yang bercerita tentang neraka itu ya, adalah hadis yang bagian dari hadis ya, atau dari peristiwa dimi'rajkannya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, ya, Isra dan Mi'raj, ya, tanggal 27 Rajab, ya, kita ingat. Jadi waktu dimi'rajkan itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan tentang neraka. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW kumtu ala babil jannah fa idza amatum may yadkhuluha al fuqara. Aku berdiri di depan pintu surga, ya, dan aku saksikan kebanyakan yang masuknya itu adalah dari golongan orang-orang fakir. Illa anna ashabal jaddi mahbusun. Sementara ya, golongan orang-orang yang berada, orang-orang kaya itu mereka tertahan, ya. Artinya nggak bisa langsung ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti yang kaya enggak ada yang masuk, enggak, ya. Banyak juga yang kaya yang masuk surga, ya, yang masuk surga. Tapi kalau dibandingkan
ya, dibandingkan dengan orang yang fakir. Ya. Dalam hadis ini disebutkan ya orang fakir itu lebih dulu masuknya kalau ibadahnya sama. Ya, kalau orang kaya kemudian kekayaannya digunakan untuk ibadah, ya, dikeluarkan untuk sedekah, dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang sering saya sampaikan ceritanya, ya, gimana Utsman bin Affan, ya, seorang saudagar, ya, kaya raya, ya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan, ya, disedekahkan kepada kaum muslimin. Ya. Kita dengar ada peristiwa bagaimana Utsman membeli sumur, ya, sumur yang saat itu dimiliki oleh orang Yahudi, ya, yang dimiliki oleh orang Yahudi, ya, dibeli oleh Utsman karena memang ya saat itu yang paling kaya, istilahnya saudagar atau pedagang yang paling kaya itu adalah Utsman bin Affan. Bahkan sampai sekarang ya wakafnya Utsman itu masih ada di Madinah dan itu dikelola, ya, sama pemerintah Saudi sampai saat ini dikelola, ya, wakafnya. Artinya pahalanya itu masih terus mengalir sampai saat ini. Ya, coba bayangkan 1400 tahun, ya, wakaf itu masih terus mengalir dan masih bermanfaat, ya, masih bermanfaat karena dikelola dengan baik sampai sekarang. Ya, kalau yang ziarah ke Madinah itu akan bisa menemui, ya, wakafnya Utsman bin Affan. Ya, selain Utsman tentunya banyak lagi para sahabat, ya, yang punya kelebihan harta, ya, yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta. Nah, itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan untuk bersedekah, dikeluarkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali para sahabat. Walaupun di antara sahabat pun ada juga yang pelit, ya, seperti kisah Sa'labah, ya, yang pernah saya sampaikan, ya, orang miskin minta didoain supaya kaya oleh Rasulullah, ya. Rasulullah dipaksa-paksa doain dia, akhirnya ya didoain, ya, dan benar kaya. Tapi akhirnya, artinya setelah dia kaya itu dia lupa yang tadinya rajin ibadah malah malah nggak mau ibadah, ya, karena sibuk ngurusin hartanya dan seterusnya. Nah, illa anna ashabal jaddi, kemudian orang-orang kecuali, ya, orang-orang yang mempunyai kelebihan atau orang-orang kaya itu tertahan, ya, tertahan karena apa? Ya, karena harus mempertanggungjawabkan, ya, harta yang dia punya. Wa dzakara tamamal hadis. Artinya hadis ini panjang, ya, hadis ini panjang. Wa fi sahihaini, dalam hadis, ya, sahih Bukhari Muslim, ya. Kalau dalam kitab disebutkan sahihaini, yang dimaksud adalah sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Ya, kalau disebut rawahu syaikhani, nah, itu juga yang meriwayatkan adalah syaikhani, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau disebut, akhir dari hadis itu muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih itu dimaksudkan adalah bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat, artinya hadisnya itu sama, ya, hadisnya itu sama, teksnya itu sama, muttafaq alaih. Ya. Kalau sahihaini terkadang nasnya beda ungkapan, beda takbir istilahnya. Atau rawahu syaikhani itu bisa juga, ya. Syaikhani biasanya nanti diambil salah satu, imma yang diriwayatkan dari Imam Bukhari-nya atau dalam Imam Muslim. Biasanya orang yang mengkaji hadis itu ada keterangannya. Di bawahnya itu biasanya ditambahin, ya. Dalam teks Imam Muslim bunyinya seperti ini, tapi maksudnya sama, istilahnya maknanya sama, cuman beda ungkapan aja, ya. Ya, karena memang bahasa Arab kaya, ya, bahasa Arab itu kaya, ya. Jadi
pengungkapannya itu yang berbeda. Ya. Tapi kalau dibilang muttafaq alaih, biasanya ya, hadisnya itu teksnya antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sama. Makanya disebut muttafaq alaih. Wa fi sahihain wa fihima min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al rizqa ali bait qutan, atau Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Nah, ini hadis ya. Hadisnya dalam bentuk doa ya. Doa Rasulullah ya, yang disebutkan dalam kitab Sahihain ya, Sahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ya, keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad maksudnya Rasulullah, istri-istrinya, anak cucunya, itu namanya ali Muhammad. Qutan, qut itu makanan pokok ya, makanan pokok artinya ya, Rasulullah berdoa itu ya, rezekinya itu ya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Qut ya, qut itu makanan pokok. Kalau qut kita apa? Nasi ya, nasi. Soalnya kalau udah ketemu lontong walaupun 3, kalau belum ketemu nasi belum makan ya, baru makan lontong ya, baru makan lontong. Padahal lontong dibuat dari sumber yang sama, dari beras-beras juga ya, tapi karena belum ketemu nasi ya, ditanya udah makan? Belum. Nah tadi makan lontong 3, nah, belum makan nasi, baru makan lontong ya. Nah, itu namanya qut, makanan pokok. Qut itu kalau kita itu nasi ya, dari beras. Kalau orang Arab ya biasanya roti dari gandum ya, dari gandum. Nah, itu namanya qut. Nah, Rasulullah SAW berdoa supaya rezekinya itu ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ya, sehari-harinya. Atau beliau ya, artinya beliau nggak mau lebih ya, nggak mau berlebih-lebihan ya, berlebihan banyak harta ya, ujung-ujungnya sibuk ngurusin harta ya. Waktu untuk beribadah itu pastinya akan berkurang. Wa fihima, dalam hadis lain yang diriwayatkan kitab sahih dan sahih Muslim, sahih Bukhari dan Muslim itu min hadis Aisyah ya. Hadis perawinya adalah Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma syabi'a ali Muhammad mundu qadamal Madinah min ta'amil bur thalatha layalin tiba'an hatta qubid ya, hatta qubido ya. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma syabi'a alu Muhammad tidaklah keluarga Muhammad, maksudnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keluarganya itu siapa ya tadi ya, Rasulullah sendiri, anak-anaknya istri-istrinya ya, anaknya, kemudian cucunya ya, itu namanya keluarganya, menantunya itu namanya keluarganya ya. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Muhammad itu tidak pernah ya, kenyang. Makan itu nggak pernah kenyang sejak datang ke Madinah, artinya sejak hijrah itu ya, makan nggak pernah kenyang. Maksudnya makan apa? Albur ya, makan gandum, makan roti dari gandum ya, makan roti Bandung dari gandum. Salah layalin tiba'an, 3 hari berturut-turut ya. Bisa jadi kalau giliran ketemu roti makan ya, sampai kenyang ya, sampai kenyang. Ya, kemudian setelah itu ya enggak, besok malamnya belum tentu ketemu lagi. Ya, belum tentu ketemu lagi. Enggak, apanya yang disebutkan dalam hadis ini 3 hari berturut-turut kenyang itu artinya makan enak terus itu ya enggak pernah. Ya, sejak Rasulullah SAW datang ke Madinah. Ya. Min ta'amil bur 3 layalin tiba'an hatta qubid, sampai beliau wafat.
Artinya selama masa Madinah itu ya, Rasulullah hidup dalam serba terbatas, ya, serba keterbatasan. Ya. Makan roti itu juga nggak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ya. Itu adalah kondisi bagaimana Rasulullah SAW dan juga para anggota keluarganya. Wa fi afrad Muslim min hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau yang di atas itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihaininya, dalam kitab sahihnya yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di paragraf selanjutnya ini wa fi afrad Muslim, maksudnya yang meriwayatkan hanya Imam Muslim saja, tapi dalam kitab sahihnya, ya, tetap dalam kitab sahihnya. Ya, Sahih Muslim dari hadis Umar radhiyallahu taala anhu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yawma yaltawi ma yajid daqalan yamla'u batnahu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Umar bin Khattab suatu hari dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yawm yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u batnahu. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, bolak-balik ya, di tempat tidurnya bolak-balik ya, megangin perutnya ya, karena nggak ada korma ya, yang bisa dimakan. Artinya ya, Rasulullah bolak-balik megangin perut ya, nahan lapar ya, nggak ada ya. Zaqalan itu kurma. Kurma itu yang bagus tumur ya. Tamar itu kurma. Nah, zakalan ini kurma yang kondisinya nggak bagus ya. Artinya biasanya kalau orang panen kurma itu yang bagus-bagus dipilihin buat dijual kan ya, untuk mendapatkan harga yang mahal. Nah, yang jelek-jelek itu namanya zaqalah. Ya, itu kurma ya, yang kondisinya nggak bagus ya. Yang seperti itu pun Rasulullah nggak nemuin ya, sampai beliau bolak-balik ya, menahan sakit ya, rasa laparnya itu karena nggak menemui atau nggak mendapatkan kurma yang bisa dimakan. Yamla'u batnahu. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannata qabla agniyaihim bi khamsi mi'ati amin. Ya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yadkhulu fuqara'ul mu'minin ya, nanti di akhirat ya, di akhirat ya, para kaum fuqara, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, fuqara yang beriman ya, akan memasuki surga lebih dulu ya, ketimbang agniyaihim ya, qabla agniyaihim, ketimbang orang kaya ya, orang kaya yang mukmin ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya atau beda waktunya itu sampai 500 ya, tahun. Ya, 500 tahun. Nah, ini enggak dijelasin memang. 500 tahun itu 500 hitungan. Ya, hitungan tahun di dunia, apa hitungan waktu di akhirat ya. Kalau di dunia sini kan ya, 1 tahun itu ya, 1 tahun hitungannya ya, 365 hari ya. 1 harinya itu 24 jam ya, kan gitu ya, karena peredaran bumi mengitari
matahari. Ya, itu dihitung satu harinya itu 24 jam. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hitungan hari di akhirat itu tidak seperti hitungan di dunia, karena di dunia ada matahari ya, sebagai patokan untuk menghitung siang dan malam ya, selama 24 jam satu hari. Nah, kalau di akhirat ini nanti kan nggak ada matahari. Ya, nggak ada matahari. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bilangan hari di akhirat itu ka'alfisanatin mimma ta'uddun, ya, seperti 1000 tahun hitungan kita. Kalau satu harinya ya 1000 tahun, ya. Nah, kalau khamsumi'ah am di sini hitungannya waktu akhirat, ya berarti berapa ribu tahun, ya, berapa ribu tahun, ya, perbedaan waktu, ya, antara golongan orang-orang yang fakir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang yang kaya, ya, yang kaya. Ya, sekali lagi ya bukan berarti yang kaya enggak masuk surga, enggak, ya. Contohnya banyak, para sahabat banyak sekali ya, mereka yang kaya selama kekayaannya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya mereka juga akan cepat masuk surga, ya, cepat masuk surga, ya, itu. Cuman ini ya perbandingan kalau ibadahnya sama, ya. Terkadang orang yang kaya juga ya, ibadah sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, sedekahnya banyak, ya. Tentunya ini juga akan menjadi kelebihan dia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa jadi ya, yang ada selisihnya ini karena memang ya, ibadahnya kurang, ya, sedekahnya kurang, ya, kekayaannya ya, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu memperlambat dia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala At-Tirmidzi, hadis sahih, ya. Artinya hadis ini diriwayatkan ya, oleh Imam At-Tirmidzi ya, dalam kategori hadis sahih. Wa qala li Aisyah, wa qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, iyyaki wa mujalasatil agniya. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah istrinya. Iyyaki, ya, iyyaki wa mujalasatil agniya, ya, hati-hati kamu berteman dengan orang kaya, ya, artinya bukan berarti kita berteman sama orang kaya nggak boleh, ya, tapi hati-hati, ya, maksudnya ya jangan sampai nanti ya, kita malah ya, dengan berteman orang kaya malah kita terbawa, ya, sibuk, ya, mikirin kekayaan dia, ngeliatin kekayaan dia, membuat kita tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti nggak boleh, ya, bukan berarti nggak boleh kita berteman dengan orang kaya. Ya, kalau kita berteman orang kaya, kemudian kita ajak orang kaya itu untuk bersedekah dengan kekayaannya, ya kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Ya, yang nggak boleh itu, ya, memanfaatkan orang kaya, atau mungkin kita malah sibuk, ya, terbawa dengan kesibukan orang kaya mengurusi hartanya, ya, makanya itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Sayyidah Aisyah, ya, kaya boleh, yang penting kekayaannya itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala yu'ta bil 'abd yaumal qiyamah faya'tadiru Allahu 'azza wa jalla ilaihi kama ya'tadiru ar-rajulu ila ar-rajul fid dunya fayaqul wa 'izzati wa jalali ma zawaitu ad-dunya 'anka lihawaika 'alayya walakin lima a'dadtu laka minal karamah ukhruj ya 'abdi ila hadhihi as-sufuf faman at'amaka aw kasaka yuridu bidzalika wajhi fakhudh biyadihi fahuwa laka. Ya. Ini hadis, ya, hadis qudsi, ya, sebetulnya ini hadis qudsi, ya. Dalam
silsilah hadis qudsi kita temui riwayat ini atau hadis ini. Jadi ceritanya bahwa nanti di akhirat ya, Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya dengan izzahnya, dengan keagungannya, kemuliaannya itu mengatakan kepada hamba-hambanya yang fakir ya, bukan berarti yang fakir itu dijauhkan ya, dijauhkan dari dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa dunia ini sangatlah rendah ya, sangatlah tidak bernilai ya, jika dibandingkan dengan akhirat ya, yang nantinya kita akan hidup kekal di sana. Ya. Walakin lima adat laka minal karamah, ada kemuliaan. Ya, artinya dengan Allah jadikan seorang fakir itu ada yang ingin Allah berikan ya, kepada orang itu, yaitu kemuliaan di akhirat nanti. Ya. Ukhruj ya abdi ila hadhihi sufuf faman at'amaka aw kasaka yuridu bidzalika wajhi. Ya, kemudian ya, nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala manggil hamba-hambanya yang fuqara untuk masuk ke dalam barisan ya, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pun akan dipertemukan dengan ya, orang-orang yang dulu waktu di dunia itu pernah ya, memberikan sedekahnya berupa makanan atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mereka makan atau mereka pakai ya, berupa pakaian ya. Bidzalika wajhi, yang mereka keluarkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh biyadihi fahuwa laka ya, maka bergandeng tanganlah bersama mereka. Artinya ya, yang fakir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang bersedekah pun ya, kalau bersedekah berarti kan dia kaya ya, dia berada, dia punya harta tapi dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu ya, mereka itu nantinya di akhirat semuanya mendapat karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li Musa alaihi salam idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuh ya. Ini cerita ya, waqila li Musa alaihi salam, artinya ini cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya. Cerita tentang Musa ini ya, selain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an karena ya, cerita dalam Al-Quran itu ya, lebih dominan adalah cerita Nabi Musa ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, utus kepada Bani Israel ya, hampir banyak cerita itu ya, tentunya ada cerita nabi-nabi yang lain tapi lebih dominan ya, banyak sekali kita jumpai cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ya. Selain yang diceritakan dalam Al-Quran ya, ada yang diceritakan dari hadis Rasulullah SAW, tapi ada juga yang diceritakan yang disebut dengan Israiliyat. Israiliyat ini cerita-cerita yang diriwayatkan ya, diriwayatkan oleh Bani Israel ya, yaitu kaum yang memang diutus ya, kepada mereka Nabi Musa alaihissalam ya. Musa itu kan diutus kepada Bani Israel ya, kemudian setelah itu nanti Bani Israel itu banyak sekali ya, nabi-nabinya, bahkan hampir kebanyakan nabi itu Allah utus kepada Bani Israel ya, karena memang Bani Israel ini kaum yang mempunyai watak yang berbeda dengan yang lain, makanya ya mulai dari Bani Israel itu kan anak keturunan Nabi Yakub ya, karena Nabi Yakub itu mempunyai julukan Israel ya, Israel itu bahasa Ibrani-nya anak Tuhan ya, anak Tuhan ya, Israel. Nah, Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub ya, Nabi Yakub yang dulu ya, Nabi Yakub itu kan ayahnya Ishak itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam,
Ibrahim inilah nantinya bercabang, satu ke Ishak, satu ke Ismail. Ke Ismail ini tidak ada yang diutus menjadi nabi kecuali artinya nabi yang kita ketahui, karena yang turunan ke sini ini dari Ismail itu nanti ketemunya ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dari jalur Ishak itu Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, itu banyak sekali nabi-nabi, Sulaiman, Daud, Zakaria, itu semua nabi-nabi. Selain itu ada nabi-nabi lain, selain yang dari jalur 25 itu yang masyhur yang kita ketahui, banyak lagi nabi-nabi dari golongan Bani Israel, Bani Israel. Nah, seperti ini nih cerita-cerita Israiliyat yang diriwayatkan secara turun menurun dari Bani Israel. Wakila ini maksudnya ada yang mengatakan, imma yang mengatakan ini adalah malaikat, imma yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wakila, atau orang soleh, wakila, karena nggak disebutkan yang menyebutkan yang berkata ini siapa, berkata kepada Musa-nya ini siapa, nggak disebutkan, wakila, cuman ada yang berkata kepada Musa, idza ra'aital faqra muqbilan, jika engkau melihat orang fakir datang mukbilan, faqul marhaban bisya'ar as-salihin, maka katakanlah marhaban, selamat datang, syiar orang-orang soleh. Jadi kefakiran itu adalah syiar orang-orang soleh. Wa idza ra'aital ghina, jika engkau melihat kekayaan, mukbilan, faqul dzambun ujjilat uqubatuhu, jika kamu melihat kekayaan yang datang itu, maka katakanlah dzambun, dosa yang ukubahnya itu dimajukan, artinya kekayaan itu bisa jadi dosa yang disegerakan, ukubahnya, siksanya itu akan disegerakan. Nah, itu. Tapi kalau yang datang itu adalah kefakiran, maka sambutlah dia bahwa kefakiran itu menjadi syiar, syiar orang-orang soleh. Waqala Abu Darda, Abu Darda ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Waqala Abu Darda, hisab dhi dirhamain asyaddu hisaban min dhi ad-dirham. Abu Darda mengatakan bahwa hisab itu penghitungan amal perbuatan manusia di hadapan Allah nanti. Semua kita ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, yang kecil semuanya tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sekecil apapun perbuatan baik seorang hamba itu pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menzalimi, karena maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang terzalimi di sana nanti. Lain dengan hukum dunia. Hukum dunia sesuai dengan hati nurani hakimnya kan. Semua hukum pengadilan itu semua tergantung hati nurani hakimnya. Kalau hatinya benar, kalau hatinya lurus, dia akan mengadili dengan adil. Tapi kalau hatinya enggak lurus, apalagi godaannya banyak, dia terima ini hadiah sana, merasa ini orangnya baik, pernah ngasih hadiah mobil, jadi itu. Jadi ketika dia memutuskan satu perkara itu, ada hal-hal yang memberatkan dia, akhirnya keputusannya itu enggak imbang, enggak adil, enggak sesuai dengan
fakta yang ada. Itu hukum manusia, ya, sesuai dengan hati nurani yang menghukumnya. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekecil apapun, ya, apa yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia itu yang terzalimi. Yang baik akan diberikan balasan kebaikannya, yang buruk akan diberikan, ya, ganjaran keburukannya, ya, atau balasan keburukannya. Nah, hisab dirhamain, ya, nantinya, ya, hisab, ya, orang yang mempunyai 2 dirham, ya, asyaddu hisaban min dirham. Tentunya hisabnya itu akan lebih lama, ya, beda dengan orang yang hanya mempunyai 1 dirham, ya, beda dengan yang mempunyai satu dirham, ya. Ya, pernah saya sampaikan, ilustrasinya itu ya sama seperti, ya, orang yang masuk ke supermarket, ya, yang membeli satu barang, ya, memberi satu barang, tentunya pada saat dia keluar kasir itu kan, ya, hitungannya cepat, ya, cuman 1 atau 2, ya, gampang sekali, udah langsung. Tapi kalau yang dibelinya itu 1 troli itu, ya, kalau dulu masuk di hypermarket itu kadang-kadang ya bukan 1 troli, 2 troli, munjung, ya, 2 troli, ya, dorong, ya, lama, struknya aja berapa meter gitu kan. Nah itu, ya, sama seperti itu satu ilustrasi sebetulnya, ya, nanti pun di akhirat demikian, ya, yang banyak punya harta pastinya, ya, pastinya hisabnya itu akan lama, beda dengan yang mempunyai hartanya sedikit, karena yang dipertanggungjawabkannya pun sedikit, yang banyak pertanggungjawabannya juga banyak. Nah itu makanya Abu Darda ini mengatakan hisabu dirhamain, ya, hisab orang yang memiliki 2 dirham itu, ya, akan lebih sulit ketimbang hisab orang yang hanya memiliki 1 dirham. Itu satu perumpamaan, ya, satu perumpamaan sama dengan tadi ilustrasi orang yang masuk ke supermarket untuk belanja, ya, yang belanjaannya 2 ataupun 3 barang, ya, beda dengan yang belanjaannya itu 1 ataupun 2 troli, itu akan berbeda, ya, demikian. Ya, ini semuanya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu bukan kehidupan yang bermewah-mewah, ya, bukan kehidupan yang bermewah-mewah. Ya, Sayyidah Aisyah meriwayatkan di hadis ini, yang sebelumnya juga pernah, ya, artinya dalam pertemuan yang lalu kita baca bagaimana beliau ketika mendapatkan bagian pemberian dari Baitul Mal, ya, berapa, ya, bingkis, berapa karung, ya, uang dirham itu, ya, setelah diterima langsung dibagi-bagi kepada fuqara masakin yang ada di Madinah, sampai untuk dirinya itu dia lupa, ya, enggak disisakan, semuanya diberikan, ya, sampai pembantunya itu mengingatkan, kalaulah engkau sisakan 1 dirham aja tadi buat kita beli makanan, ya, buat kita buka. Artinya pada saat membagi-bagi itu beliau dalam keadaan berpuasa. Untuk buka puasa enggak dipikirin, ya, enggak dipikirin. Yang dipikirin itu adalah, ya, dia berikan harta tersebut, ya, pemberian, ya, sebetulnya itu adalah pemberian dari Baitul Mal yang menjadi hak, ya, menjadi hak Sayyidah Aisyah, ya, begitulah keluarga Rasulullah SAW, ya, ya, bahwa beliau dan keluarganya itu tidak pernah hidup dalam kemewahan, ya, tidak pernah untuk hidup dalam kemewahan, ya, artinya ya mengajarkan kita juga untuk hidup sederhana, artinya sederhana itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Ini saja untuk malam ini, kita lanjutkan untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin,
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.